Segala sesuatu di muka bumi hanyalah miliknya. Apa yang terjadi di sekitar Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qadimu di tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, Masya Allah. Puji syukur milik Allah. Pada malam hari ini kita bisa silaturahmi kembali. Tentunya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Halo, kok ada suara ya? Baik. Baik, bagaimana suara saya jelas ini? Mohon responnya Bapak Ibu. Jelas suaranya? Jelas ya. Boleh dong videonya ditampilkan dulu semuanya. Boleh ya, please ya. Alhamdulillah. Karena hari ini kita akan membahas tentang orang-orang yang bagaimana kategori ikhlas. Makanya saya mohon keikhlasannya kepada Bapak Ibu sahabat semua, tolong dibuka videonya. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tolong dong dibuka semuanya. Boleh ya. Alhamdulillah terus nih menjelang 200 partisipan hadir pada malam hari ini. Saya absen dulu dari wilayah timur dulu. Timur, mana timur? Absen ya, kemarin dari Sorong, Papua ada. Dari mana aja boleh dong absen? Sorong, wih mantap. Sorong dicolek dikit langsung ada ya. Mana Gorontalo? Wah, Bu Yuyun Gorontalo. Bu Yuyun. Assalamualaikum Bu Yuyun, apa kabar? Gorontalo. Sebentar ya, Kudus, Jawa mana itu Kudus? Oke, Lubuk Banggai, Masya Allah. Tanjung Tabalong ya, Kalsel ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, barokah. Wilayah tengah. Ngabsen. Mari merapat, ngabsen. Ayo, kenalan. Cung, mana? Ya, wilayah tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya, hadir dong. Wilayah Sumatera juga, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini berkumpul seluruh keluarga besar kita ya, baik PPA ataupun siapa saja boleh bergabung, monggo. Tidak harus alumni PPA, tapi kita belajar sama-sama bagaimana yang namanya sesuai dengan tema teras PPA. Ya, temu rasa para perindu Allah. Masya Allah, keren. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu semua, hari ini bahagia? Boleh dong senyum dikit di kamera, di videonya, tunjukkan tentang wajah bahagianya seperti apa. Tolong ya, yang agak kucam dikit, tolong senyum dikit ya. Wes, ada guru saya Adedi, Masya Allah Adedi, barokallah. Sehat Adedi senyumnya, duh ya Allah ya Rabbi. Alhamdulillah Bapak Ibu, Masya Allah hari ini hari yang sangat spesial tentunya. Ya, karena di hari 10 hari terakhir, keberkahan senantiasa kita mohon kepada Allah agar Allah selalu ridho mengampuni setiap dosa dan salah kita, Masya Allah. Siapa lagi yang sudah ngabsen? Malang, mana Malang? Ya, Masya Allah. Biren, Biren ya. Biren tuh sebelah mananya Sukabumi ya. Baik, tidak usah nunggu lama. Boleh Mas Admin, sebelum kita jauh-jauh bicara, Mas Admin mohon diumumkan terlebih dahulu siapakah pemenang yang tadi pagi menyimak materi yang disampaikan oleh sahabat kita ya, Mas Rizky. Boleh dong juara ketiga dulu. Nah, silakan, ini dia. Juara ketiga tentang materi tadi pagi tentang itikaf cinta, yaitu diperoleh kepada Khalidat Ummu Alfat Siak. Nah, Khauli Ummu Alfat Siak. Kayaknya Ummu Alfat nih dari Siak ya. Barakallah.
mendapatkan merchandise dari PP Institute. Ya, insya Allah. Juara kedua, alhamdulillah diperoleh oleh siapa itu tulisannya? Aduh I-nya banyak. Kintan, ya itulah pokoknya mah ya juara kedua. Masya Allah. Juara pertama maaf, juara pertama diperoleh oleh Mimi underscore Purple 27. Masya Allah. Barokah ya dari Denpasar, Bali. Masya Allah. Alhamdulillah. Bali ya ikut menyimak ya. Bapak Ibu, juara kedua dan juara ketiga yang barusan mendapatkan merchandise, ada topi, ada buku ya, ada kaos dan lain sebagainya dari BPS itu. Dan juara pertama itu mendapatkan emas murni 24 karat senilai 0,1 gram ya. Dan tentunya Bapak Ibu seperti biasa, setiap acara Teras PPA disponsori oleh IOA Gold ya, Yayasan Abulia Tama didukung penuh oleh Yayasan Abulia Tama PP Institute, sahabat-sahabat di Wakaf Peradaban dan tentunya para sahabat inspirator amal. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Gak kedengaran suaranya? Masa sih? Suaranya jelas gak? Hadirin, hadirat, mohon jelas ya. Mungkin volumenya mungkin dibesarkan ya. Jelas kok ya, jelas ya. Baik. Oh, Garut hadir. Piraku orang Garut tidak hadir ya, Masya Allah. Baik Bapak Ibu semua, karena hari ini adalah hari temanya tentang ikhlas, maka di background handphone saya ya tentang susu, karena memang susu itu Masya Allah ya. Sebelum kita menyapa pemateri pada malam hari ini, sahabat saya, guru saya tercinta, Bapak Ibu di sebelahnya ada Al-Quran? Ada Al-Quran? Tolong dong ambil Al-Quran, boleh ya? Oke, mohon diambil Al-Quran, saya juga sama pegang Quran ya. Kita ngabas tentang susu ya, tentang ikhlas. Masya Allah. Silahkan dibuka di surat ke-16 ya. Surat ke-16 Bapak Ibu ayat 66 ya. Kita bahas tentang surat 16 ayat 66. Masya Allah. Ya, sudah? 16 ayat 66 ya. Oke. Kita malam ini malam yang luar biasa. Ya, kita akan bedah buku tentang mencari ikhlas. Seperti apa? Namun sebelumnya, agar kita lebih khusyuk, mari kita simak dulu Quran surat 16 ayat 66. Ya, sudah? Sudah ada? Baik, alhamdulillah. Ya. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. نسقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. Artinya, sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari sesuatu yang ada dalam perutnya berupa labanan khalisan, susu murni antara kotoran dan darah. Orang yang meminumnya dengan mudah menelannya. Ternyata antara darah dan kotoran tidak tercampuri apapun. Itulah yang disebut dengan murni. Berarti kalau kata ikhlas itu artinya murni. Berarti kalau disebut dengan susu murni berarti susu ikhlas ya. Jual bensin murni berarti jual bensin ikhlas ya. Kenapa? Karena ikhlas itu ya ibarat seharusnya ya seperti susu ya, bersih dari darah dan kotoran. Tak pamrih pada dunia, tak berharap untayan indah pujian manusia. Saya baca sedikit dari sebuah buku, tulisan dari buku Mencari Ikhlas. Ikhlas itu ketika telah putus harapan. Sekali lagi, ikhlas itu ketika telah putus harapan di hatimu kepada selain Allah. Begitu penjelasan seorang guru. Jika ingin merasakan manisnya ikhlas, tugas kita adalah terus-menerus berupaya walaupun tertatih. Mengubur dalam-dalam rasa harap kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Karena konsekuensi dari berharap kepada selain Allah adalah sudah pasti bakal kecewa.
kecewa. Untayan yang sangat indah. Buku ini ditulis oleh sahabat saya tercinta, Mas Sony Abikim, tentang mencari ikhlas. Tidak usah panjang lebar Bapak Ibu. Mari kita simak dan juga sapa terlebih dahulu guru saya tercinta, sahabat saya tercinta, Masya Allah. Baik, surat ke-16 ayat 66 barusan ya. Namun sebelumnya Bapak Ibu, jangan lupa resumenya pada malam hari ini Anda catat, Anda tulis ya. Kira-kira apa yang Masya Allah mendapatkan kena di hati ya dari materi buku ini. Dan nanti seperti biasa di-upload di media masing-masing ya. Kemudian di situ tolong dicantumkan ya, copy paste ada di situ nanti di chatnya. Hashtagnya adalah YoAGod, Teras PPA, dan tentunya judul pada malam hari ini ya. Insya Allah. Namun sebelumnya Bapak Ibu kita sapa dulu ya guru saya tercinta, Mas Sony Abikim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Saya selalu ikhlas mendampingi Mas Sony selama ini. Garut aman, Garut ya. Garut aman, alhamdulillah. Masih lockdown tapi mal-mal pasar sudah mulai ramai dan macet perjalanan. Masya Allah, mudah-mudahan dijaga Garut dari wabah yang lebih meluas. Insya Allah. Silakan Mas. Aduh, ngapain kita ini? Ini nampaknya alhamdulillah hari ini Masya Allah sudah 316 partisipan ramai ya Bapak Ibu. Saya sapa dulu Ustadz ya. Boleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, alhamdulillah jumpa lagi. Tadi pagi kita ketemu ya di sesinya Mas Rizky. Ustadz Udin tadi pagi ada urusan. Jadi saya yang nge-host tadi pagi. Alhamdulillah kita jumpa lagi malam hari ini. Dan alhamdulillah 300 lebih nih. Ini belum termasuk yang di YouTube. Kita berdoa mudah-mudahan malam hari ini Allah hujamkan kepada kita semua, Allah bimbing lisan saya. Ada hikmah yang bisa kita petik. Amin ya rabbal alamin. Gitu Ustadz, ramai nih Ustadz. Alhamdulillah. Udah jangan lama-lama. Ayo putarin video biar cepat dimulai. Kayak agak sabar. Ya, bismillah. Silakan diputar dulu. Bismillah ya. Bentar saya share screen dulu. Bismillah. Baik, mulai langsung Mas. Langsung ini Tat? Atau kita doa dulu boleh ya? Boleh, silakan. Agar Allah ridho. Amin. Menitipkan kepada kita ilmu yang berkah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Amin ya Allah. Titipkan kepada kami ya Allah ilmu yang berkah, ilmu yang manfaat buat kehidupan kami. Ya Allah, Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ud du'a. Ya Allah, ridhoi kami ya Allah dalam setiap apapun langkah kami. Titipkan kepada kami ilmu yang semakin dekat denganmu. Titipkan kepada kami ya Allah ilmu yang semakin saat ini istiqomah di jalanmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada Mas Sony, ya mangga dipersilakan Mas. Bismillah, terima kasih Ustadz Udin. Baik Bapak Ibu dan sahabat sekalian, kita mulai ya. Saya buka lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'dar ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Cek sound dulu nih sebelum jauh-jauh kita lanjut. Suara saya bagus diterima?
Oke ya, bagus ya. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman responnya. Dan saya dapat tugas nih dari teman-teman PPA untuk insya Allah malam hari ini kita bahas tentang, kita bedah buku ya. Buku saya yang kelima sebenarnya kalau total ya. Tapi memang sekarang yang ada buku fisiknya itu buku yang ketiga. Nah, sebelum 3 buku itu saya nulis buku dulu tahun 2012, judulnya Belajar dari Nabi. Cuma sekarang sudah tidak beredar lagi ya. Saya kemas dalam bentuk e-book dan saya bagikan secara gratis. Ya, besok juga yang ikut kelas Spiritual Inner Peace dapat nanti e-book yang Belajar dari Nabi. Dan Mencari Ikhlas ini buku yang paling baru yang saya tulis. Oh, ini bukunya ya. Mohon maaf. Nah, ini warna putih, memang covernya ya ada filosofinya. Tadi Ustadz Dudin juga sudah bacain kita ayatnya, Quran surat An-Nahl tadi ayat 66 tentang labanan khalison, bahwa para ulama itu memberikan perumpamaan ikhlas itu seperti susu yang murni. Nah, ini covernya warna putih dan ini kalau semakin ke belakang semakin nggak kelihatan judulnya. Itu juga ada filosofinya tuh. Jadi memang di antara makna ikhlas itu ya nggak pengen kelihatan ya. Bismillah, kita akan coba kupas. Ini ada yang bilang suara saya kurang jelas dan putus-putus katanya, benarkah? Cek dulu. Jelas Mas, insya Allah Mas. Jelas ya. Oh, yang kurang jelas berarti jaringan. Ya, jaringan atau mungkin volumenya diperjelas ya. Betul. Silahkan. Terima kasih Ustadz Dudin. Bapak yang dirahmati Allah, kita akan bahas tentang mencari ikhlas ya. Jadi ini buku yang terbaru yang saya tulis tahun lalu 2019 bulan November dan launchingnya ketika gathering kemarin di Jakarta di IG5 ya. Dan alhamdulillah sudah 5.000-an eksemplar ya, sudah cetakan yang kesekian nih. Saya berterima kasih sekali kepada teman-teman yang setia, teman-teman pembaca. Dan memang latar belakangnya dulu ya, latar belakangnya semua buku yang saya tulis, Ustadz Dudin dan kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, itu nggak pernah dengan niatan ingin nulis untuk orang lain, ya, nggak pernah, semuanya. Dan selalu berangkat dari kegelisahan, ya, selalu berangkat dari kegelisahan diri. Saya tahun 2012 tuh, yang tadi saya cerita, nulis buku Belajar dari Nabi. Itu memang ketika itu satu momen saya tuh berasa lagi kangen banget sama Rasulullah. Ya, lagi kangen banget sama Rasulullah. Jadi kalau dengerin sholawat Nabi, kalau dengerin kisah-kisah Rasulullah tuh, itu nggak kuat gitu ya, langsung pengennya bawaannya tuh nangis. Sampai akhirnya ya udah dituangkan lah lewat buku Belajar dari Nabi itu. Itu 2012. Ya. Kemudian 2016 terbit buku Garansi Langit itu ya. Alhamdulillah ini yang sampai sekarang mungkin yang paling bestseller ya. Sudah cetakan ke 11 atau 12. Itu pun ditulis latar belakangnya kegelisahan diri. Jadi lagi galau sama rezeki di tahun-tahun itu tuh. Lagi mikirin ya hati itu lagi menggelisahkan rezeki. Makanya nulis buku itu ya tujuannya ngingetin diri sendiri. Seakan-akan lewat buku itu saya mau ngomong sama diri sendiri loh, ini loh Son, Allah tuh punya jaminan. Buat apa sih kamu mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin sama Allah. Jadi sambil nulis tuh enak ya, ngingetin diri. Lahirlah buku Garansi Langit. Kemudian buku berikutnya 2018, Menjadi Hamba. Nah ini yang belakang nih, yang warna orange. Itu 2018 juga berangkat dari kegelisahan ya, tentang makna hidup. Apa sih sebenarnya puncak pencapaian hidup ini? Apa sih yang sebenarnya saya cari? Di buku itu kan intinya adalah the ultimate achievement, puncak pencapaian hidup kita
sebagai manusia itu adalah jadi hamba. Setuju nggak? Jadi hamba itu ultimate goal, ya. Eh, Impian kita paling tinggi itu harusnya jadi hamba. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam golongan hamba-hambanya Allah. Nah itu tulisan-tulisan ringan, kemudian saya rangkum jadi satu buku, terbitlah menjadi hamba. Kemudian tahun lalu juga buku Mencari Ikhlas ini sama, berangkat dari kegelisahan. Lagi banyak nanya gitu ya ke dalam hati. Ya Allah, benarkah ridho-Mu yang hamba cari? Ya Allah, benarkah wajah-Mu yang hamba harapkan? Ya, jangan-jangan cuma nyari follower nih. Ya, jadi trainer keliling-keliling 140-an kota di seluruh Indonesia, hampir setiap pekan non-stop nih. Sama kayak Ustadz Dudin. Ya, berangkat Jumat, pulang Senin, keliling sana, ya, sana kemari, capek-capek. Ini tiba-tiba ada lintasan hati, ini kalau niatnya salah bisa nggak ada nilainya nih. Ya Allah, apa ya yang dicari ya? Jangan-jangan cuma nyari like orang, nyari kekaguman orang, nyari fanbase, nyari follower. Itu lagi banyak ngerenung, lagi banyak nanya, sampai ya udah terbitlah buku judulnya Mencari Ikhlas. Ya, kenapa judulnya mencari? Ya karena saya masih mencari sampai sekarang. Ya, dan ini perjalanan seumur hidup. Jadi kenapa mencari? Karena terus mencari. Dan kenapa ikhlas? Karena ini yang menentukan apakah semua yang kita lakukan ini bernilai atau sia-sia. Ya, begitu salah, tujuannya kan nggak ada nilainya. Makanya saya tulis keterangan di bawahnya ini the journey of purpose. Jadi mencari ikhlas itu journey of purpose. Perjalanan menemukan purpose. Purpose itu apa? Purpose itu maksud hidup. Ya, maksud hidup. Tujuan hidup. Kemana hati kita menghadap. Kemana kita menuju. Itu purpose. Purpose ini penting banget. Salah purpose, bisa-bisa nggak ada nilai. Ya, dalam Quran itu, Allah itu bilang, di antara orang yang paling merugi itu adalah mereka-mereka yang ternyata begitu pulang nanti, amalnya nggak ada nilainya, padahal mereka sudah merasa melakukan yang terbaik. Ya, itu ayat berapa lupa nih, Ustadz Udin nanti bantu. Jadi ada golongan manusia yang merasa sudah melakukan yang terbaik dalam hidupnya, tapi begitu pulang nanti, dinilai sama Allah zong, naudzubillah. Nah, di antara faktornya, salah niat, salah purpose. So, kenapa ini penting kawan-kawan sekalian? Ya, mari kita bahas pelan-pelan ya. Baik, slide saya kelihatan ya teman-teman ya. Bismillah. Oke, ini saya ingin mulai pembahasan ini dengan satu quote, satu kalimat bijak, ini kata hikmah dari seseorang yang namanya Mark Twain. Dia bilang begini, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out your life purpose, atau the day you find out your why. Apa artinya nih? Dilarang merokok. Jadi kata Mark Twain ini kawan-kawan sekalian, kalau ada 2 hari yang paling penting dalam hidup kita, maka yang pertama adalah hari ketika kita lahir, yang kedua adalah hari ketika kita menemukan apa purpose kita, apa why, menemukan maksud hidup, menemukan tujuan hidup. Itu 2 hari yang paling penting. Ini kalau coba kita terjemahkan dengan kacamata iman ya, ini kan yang ngomong bukan orang beriman ya, tapi ini kalimat bijak yang coba kita lihat dari sudut pandang kita dengan kacamata iman. Kalau saya mengartikan 2 hari yang paling penting, yang pertama hari ketika kita lahir, yang kedua hari ketika kita mendapatkan hidayah. The day you find out your life purpose.
ketika kita sadar, oh ini loh tujuan hidup kita. Hari ketika kita sadar bahwa ternyata manusia itu adalah kerugian. Kita tuh rugi hidup di dunia ini, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang saling menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam kesabaran. Dalam ayat lain, wa tawassaw bil marhamah, saling nasihat menasihati dalam berkasih sayang. Nah, itu hari paling penting. Ya. Jangan sampai kita hidup sekedar hidup tanpa berusaha mencari tahu why. Apa sih life purpose kita? Ini kita tuh mau ngapain sih nih? Ini kita bikin kajian gini mau ngapain nih? Gitu. Saya ngomong gini mau ngapain ya? Teman-teman nih ikut teras gini mau ngapain? Itu purpose-nya harus ada gitu. Jangan cuma ikut-ikutan. So, itulah the two most important days in our life. Dan berikutnya, kenapa purpose itu penting? Kenapa maksud hidup itu penting? Coba jawab di kolom chat ya teman-teman ya. Why purpose matters? Kenapa punya purpose itu penting? Kenapa punya tujuan hidup, punya maksud hidup itu penting? Oke, silakan. Oke, dari Asriani Amnur, supaya terarah. Oke, agar hidup terarah, supaya nggak tersesat. Jadi guidance, menentukan cara kita menjalani hidup. Fokus, punya goals. Oke, agar bahagia. Terima kasih responnya ya teman-teman Bapak Ibu ya. Agar bisa menentukan langkah yang harus diambil. Sip. Supaya tahu apa yang harus dilakukan. Oke. Agar mendapatkan akhir yang baik. Bagus jawabannya. Motivasi. Siap. Supaya nggak sia-sia, supaya semangat, supaya punya peta hidup. Banyak nih yang jawab. Terima kasih ya teman-teman ya. Masya Allah. Ini jawabannya benar semua. Nggak ada yang salah. Saya coba rangkum ya. Saya rangkumnya menjadi 4P. 4 apa 5 ya? Saya lupa nih. Pokoknya semuanya P. Yang pertama, teman-teman sekalian, why purpose matters. Kenapa maksud hidup dan tujuan hidup itu penting. P yang pertama, bukan 4P, 4D maksud saya. Ya. D yang pertama, sebagai direction. Tadi itu. Ya. Supaya terarah. Ya kan? Supaya kita tahu ini mau kemana nih hidup ini. Jangan cuma jalan sekedar jalan. Betul gak? Jadi orang itu baru mantep ngejalani hidup kalau sudah punya titik tuju. Nah, purpose ini titik tuju. Apa yang mau kita tuju? Apa yang mau kita cari? Ibarat kita naik Gojek kan, kita kalau mesen Gojek kan nentuin titik tujunya dulu, bener nggak? Mau kemana nih kata abangnya kan? Nggak mungkin kita mesen Gojek, kita nggak bisa mesen Gojek tuh kalau kita nggak tahu tujuannya mau kemana. Jadi direction, jadi arah. Oke. Ini yang mau saya tuju. Itu D yang pertama. Kemudian D yang kedua, desire. Tadi udah ada yang jawab juga tuh. Sumber energi, sumber motivasi yang bikin kita semangat. Iya. Desire itu kan ghiroh ya. Keinginan yang kuat yang bikin kita maju. Itu D yang kedua. Kenapa ini penting? Jadi yang pertama direction, yang kedua desire. Yang ketiga, kenapa purpose ini matters? Kenapa tujuan hidup dan maksud hidup ini penting untuk kita punya? Untuk membantu kita decision making. Apa tuh? Mengambil keputusan. Ya, jelas jadinya. Begitu kita punya purpose, kita tahu ini penting, ini nggak penting. Ya enggak? Ini worth it, ini nggak worth it. Ya. Jadi nggak semuanya penting. Gimana tuh kalimat bijaknya? If everything is important, then nothing is. Naon eta Ustaz? In everything's important, then nothing is. Kalau semuanya penting, berarti nggak ada yang benar-benar penting. Ya. Ini penting, itu penting, ini penting. Berarti nggak ada yang penting kalau kayak gitu. Lah, kalau kita punya purpose, kita jadi tahu mana prioritas. Ini Mbak Ainun nih, ya mana yang jadi prioritas.
Mana yang ini nih harus kita seriusin nih, mana yang ini mah bisa sambil lalu. Nah, itu kan bisa jelas kalau kita punya purpose, kalau kita punya maksud hidup, kalau kita punya tujuan hidup, ya. Decision making, ini yang ketiga ya. Jadi yang pertama direction, yang kedua desire, yang ketiga decision making. Kemudian D yang keempat, purpose ini juga akan membuat kita punya yang namanya deep meaningful life. Makna hidup yang dalam. Wah. Orang-orang yang hidupnya kosong, orang-orang yang hidupnya hampa, kok gini doang ya? Padahal kayaknya udah punya segalanya, posisi karir juga sudah lumayan tinggi, tapi kok udah ya gini doang ya, nggak ada makna. Itu biasanya belum punya purpose yang jelas, ya, belum punya purpose yang jelas. Jadi yang menentukan deep meaningful life itu adalah purpose. Kemudian D yang terakhir, destiny. Destiny itu apa ya? Ini menentukan ujung hidup kita, takdir kita nanti ujungnya. Bahkan sampai level yang paling tinggi, purpose ini juga menentukan surga dan neraka kita. Serius kawan-kawan. Masya Allah, apa nggak penting? Purpose ini menentukan surga dan neraka kita. Ya, apa yang kita tuju. Baik. Ya, jadi sudah mulai nangkap ya, kenapa kok purpose itu really matters. Kemudian, apa akibatnya orang nggak punya purpose? Orang yang nggak punya tujuan hidup, atau mungkin belum jelas tujuan hidupnya, kehilangan arah, dia akan pasti merasakan penderitaan dalam hidupnya. Hidupnya menderita. Ya. Hidup seperti apa sih Mas yang menderita? Nanyanya sama Nabi. Rasulullah itu merangkum penderitaan hidup itu menjadi 8 penderitaan. Jadi core of the core-nya, kalau kita pengen tahu life pain, penderitaan itu ada 8. Nah, ini yang Rasulullah contohkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari 8 penderitaan hidup ini. Saya yakin teman-teman doanya hafal ini, apalagi yang sering zikir pagi dan petang, ini ada dalam zikir pagi dan petang, doa minta perlindungan dari penderitaan hidup. Tuh di layar ada ya. Yuk sama-sama kita baca. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Masya Allah. Teman-teman coba kita cek ya. Ini 8 penderitaan hidup ini sebenarnya akarnya karena purpose-nya nggak jelas. Atau karena nggak punya purpose. Ya. Apa aja Mas 8 penderitaan hidup itu? Yuk kita bahas satu-satu ya. Bismillah. Yang pertama, Rasulullah mengajarkan kita doa untuk berlindung yang pertama dari minal hammi wal hazan. Perasaan bingung dan sedih. Coba sekarang kita renungi, apa yang bikin orang bingung? Yang nggak punya tujuan. Bingung, saya mau ngapain ya? Apa ya yang nggak punya tujuan? Sedih, orang itu sedih karena tujuannya salah. Kita sedih dengan sesuatu hal yang remeh-temeh, mensedihkan dunia. Ya, berarti tujuannya masih sebatas itu, tujuannya belum sampai ke Allah. Tapi kalau orang yang sudah tujuannya nyampe ke Allah, insya Allah sedihnya, ya sedih pasti sedih ya, namanya manusia, ada kalanya kita ngalamin sedih, tapi nggak terlalu berlarut-larut. Ya, jadi bingung itu, hammi itu kan menggalaukan besok, hazan itu mensedihkan kemarin. Ini orang paling menderita dalam hidupnya nih. Orang yang paling menderita adalah orang-orang yang menggalaukan besok, mensedihkan kemarin, sampai-sampai lupa menikmati hari ini. Ya, karena nggak punya purpose lagi-lagi. Oke ya, kemudian saya percepat ya. Saya lihat waktu nih. Nanti dimarahin Ustadz Dudin. Kemudian yang penderitaan ketiga dan keempat yang Rasulullah contohkan, minal ajzi wal kasal.
Apa itu ajazi wal kasal? Lemah, nggak punya daya dan males. Coba apa yang bikin orang itu lemah dan apa yang bikin orang itu males? Karena nggak punya purpose tadi, lagi-lagi. Kan purpose itu kan desire tadi ya, sumber energi, sumber motivasi. Ya, orang kalau sudah punya purpose semangat bangun pagi. Ya, semangat bangun pagi. Ya. Itu. Kemudian penderitaan hidup yang berikutnya adalah apa nih? Minal jubni wal bukhl. Apa itu? Pengecut dan kikir. Pelit. Ya. Apa yang bikin orang itu pelit? Lagi-lagi purpose-nya salah. Orang kalau purpose-nya Allah, tujuannya Allah, itu kan ringan ya untuk sedekah, ringan untuk berbagi, ringan untuk memberi. Gitu ya, teman-teman. Ini ada yang chat lagi, suara saya kecil katanya, bener nggak? Kawan-kawan sekalian. Aman ya? Jelas, baik. Alhamdulillah. Saya takutnya, berarti kalau itu cuma Aman, Mas. Lanjut aman ya, aja. bismillah ya, siap. Baik, Bagus, kemudian insyaallah. Alhamdulillah Ustaz, nuhun. Kemudian penderitaan hidup yang juga kita minta perlindungan dari Allah, min ghalabatid daini wa qahrir rijal, lilitan hutang tuh. Orang pasti menderita kalau kena hutang. Apa yang bikin orang itu punya hutang? Pada umumnya, karena kan lagi-lagi purpose-nya nggak jelas. Akhirnya dia nggak ngerti mana yang penting, mana yang nggak penting. Yang nggak penting dibeli, akhirnya konsumtif, terjebak dalam konsumerisme yang berlebihan, jadinya ngutang. Lagi-lagi kan purpose kan? Ya, makanya ini penting teman-teman sekalian. Dan akhirnya ketika dia punya lilitan hutang, di bawah kesewenang-wenangan manusia. So, why? Kenapa ini penting? Ya, mencari ikhlas adalah the journey of purpose. Kemudian, jadi apa kesimpulannya Mas purpose itu? Purpose itu adalah sesuatu yang membuat kita bersemangat bangun di pagi hari. Ya. Ini Mas Din ini nanya nih dari Malaysia nih. Kesewenangan itu apa bahasa Malaysianya? Apa ya? Ghalabatid daini wa qahrir rijal. Penindasan manusia mungkin ya. Apa ada yang bisa bantu nggak nih bahasa Malaysianya kesewenang-wenangan itu apa tuh? Ya, intinya purpose itu adalah sesuatu yang membuat kita bersemangat bangun di pagi hari. Sesuatu yang membuat kita rela untuk memberi lebih. Ya. Sesuatu yang membuat kita enjoy your life. Ya, menikmati hidup sekali. Kemudian sesuatu yang sangat-sangat kita pedulikan, sesuatu yang kita ingin melakukan yang terbaik untuknya. Itulah purpose. Ya. So pertanyaannya kawan-kawan sekalian, apa purpose kita? Mari kita tempuh perjalanan purpose ini sampai mudah-mudahan setidaknya di ujung hayat kita sudah menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai purpose kita. Ya. Baik, teman-teman sekalian. Saya lanjut. Nah, ini petanya. Berkaitan dengan the journey of purpose, kawan-kawan sekalian. Berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Itu biasanya, ini secara umum ya, kita itu akan mengalami 4 fase, kawan-kawan sekalian. Ada 4 fase yang biasanya dialami seseorang dalam perjalanannya menemukan purpose. Apa itu? Yang pertama, fase yang pertama saya menyebutnya lost in life. Apa artinya? Lost in life. Fase kebingungan. Pernah nggak ngalamin? Pasti pernah ngalamin setiap kita di fase ini. Benar nggak? Bingung apa ya yang mau saya cari, apa ya yang mau saya perjuangkan. Ya, akhirnya hidup ikut-ikutan aja. Kuliah ikut-ikutan, apa kata orang. Bisnis ikut-ikutan. Ya kita pasti ngalamin, dan ini fase yang pasti akan dialami oleh setiap kita. Namanya fase kebingungan. Ya belum dapat pesan cinta, belum jelas lah. Kemudian fase berikutnya saya menyebutnya egocentric desire. Ya.
Kalau di fase ini orang-orangnya bingung, kita masih bingung apa ya yang mau saya cari, yang mau saya perjuangkan. Nah, di fase kedua ini itu egocentric desire, mulai menemukan. Ya, mulai menemukan, oh ini nih misi hidup saya. Oh ini yang mau saya perjuangkan. Ya. Di sini saya menyebutnya fase menemukan dan fase memaksimalkan. Ini kayaknya kekuatan saya. Biasanya di fase ini orang sudah mulai kenal yang namanya ikigai atau pendekatan-pendekatan yang lain tentang the meaning of life. Apa kekuatanmu? Apa yang hendak kamu perjuangkan? Apa yang dibutuhkan oleh orang? Digali itu sampai ketemu, yes, inilah misi saya. Ini biasanya di fase kedua. Ya. Egocentric desire. Kenapa saya sebut ego? Karena di fase ini dominan hawa nafsunya. Walaupun sudah punya misi, bahkan misinya kelihatannya mulia banget, ya. Tapi belum nyambung ke Allah. Ya. Belum nyambung ke Allah, masih mainnya nafsu. Bisa dipahami nggak teman-teman? Ya. Walaupun berjuang untuk kelihatannya untuk hal yang mulia, tapi masih sebatas aktualisasi diri, hatinya belum nyampe ke apa istilahnya, ingin mempersembahkan yang terbaik untuk Robnya. Belum sampai situ, baru sekedar kepuasan pribadi aja. Ya. Oke, ini fase yang kedua. Nah, di fase kedua ini, teman-teman sekalian, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia bisa sukses, berhasil, sampai di peak performance-nya, sampai di pencapaian terbaiknya. Tapi kalau berhenti di sini, itu pasti batinnya tuh kosong, emptiness, unfulfilled. Ya, jiwanya itu menganga. Ya, gini doang ya, gitu. Atau kalau di fase kedua ini gagal, apalagi makin terasa bahwa selama ini yang saya perjuangkan salah ternyata. Nah, orang-orang yang Allah hujamkan hidayah, maka biasanya dia akan masuk ke fase yang ketiga. Fase yang ketiga apa? Fase yang ketiga saya menyebutnya fase surrender. Fase apa? Fase surrender. Apa itu? Fase berserah. Biasanya di fase ini seseorang itu udah gak terlalu minat lagi sama dunia. Nah, yang dikatakan hijrah itu kan sekarang lagi ngetren tuh ya, istilah hijrah. Itu sebenarnya perpindahan dari fase kedua ke fase yang ketiga. Di fase kedua mungkin ibadah, mungkin sholat. Ibadah ya ibadah. Ya, puasa ya puasa. Tapi hatinya itu belum benar-benar nyambung ke Allah. Bisa dipahami nggak? Ya. Hatinya itu belum benar-benar nyambung ke Allah. Baik. Itu teman-teman sekalian. Di fase ketiga ini biasanya udah tenggelam egonya. Di fase ketiga ini biasanya seseorang itu udah mulai manut apapun yang Allah kehendaki untuk hidupnya. Ya Allah, hamba ikut ya Rob. Yang penting ya Allah, Engkau sayang sama hamba ya Allah. Yang penting ya Allah, Engkau maafin hamba ya Allah. Yang penting ya Allah, Engkau ridho sama hamba ya Allah. Itu fase ketiga tuh. Ya. Dan ini bisa ini ya, bisa ya, hati itu kan al-muqallibal qulub. Kadang-kadang kita ketarik lagi ke fase kedua. Ada juga orang yang terjebak seumur hidupnya di fase kedua. Naudzubillah. Ada juga yang setelah mentok di fase kedua malah turun ke fase yang pertama. Akhirnya hidupnya udah segan, hidup segan mati tak mau.
Jadi udah nggak ada gairah lagi, ya. Nah, itu teman-teman sekalian. Ini fase berserah, fase memasrahkan. Biasanya di sini masuk ke dalam zona keajaiban. Begitu seseorang itu udah sampai level berserah, itu biasanya banyak terjadi keajaiban dalam hidupnya. Dia sudah ya udah tenggelam lah nafsu-nafsu sempitnya, ya. Ada yang bilang zero zone, ya, zona mengenolkan diri, ya, zona mengenolkan diri. Tapi ini bukan fase puncak. Awas salah paham nih. Ini bukan fase puncak. Karena kalau ini fase puncak bahaya. Ya, kalau sampai di sini aja Islam nggak maju, nggak, ya. Di zaman keemasan Islam itu nggak berhenti di surrender, tapi ini fase antara. Nggak bisa kita masuk ke fase berikutnya sebelum melewati fase ini, gitu loh. Nah, tapi kalau berhenti di fase ini, itu nggak pas. Kalau bahasa Ustadz Luqmanul Hakim, ya, saya pernah dengar di beberapa ceramahnya beliau. Saat ini, kata beliau, ada fenomena yang namanya kemalasan berbalut spiritual. Kemalasan berbalut spiritual. Jadi sebenarnya males tapi balutannya spiritual, ya. Ngomongnya hijrah, tapi nggak produktif, ya. Saya mah gini-gini aja lah, gitu. Nah, itu kurang pas, kawan-kawan. Harusnya begitu sudah nyampe ini hatinya ke Allah, dia masuk ke fase berikutnya, namanya, saya menyebutnya humble ambition. Humble ambition. Ini fase mewakafkan diri. Di sini muncul lagi ambisinya, muncul lagi azamnya, tapi beda sama yang di fase kedua. Kalau di fase kedua itu kan dominan nafsunya, ya. Dan biasanya nggak pakai tawakal kalau di fase yang kedua itu. Kalau yang di sini itu ambisinya sudah dibungkus sama kepasrahan. Sudah bulet tuh. Bulet apa? Fa'idha azamta fatawakkal alallah. Azamnya kuat, tapi fatawakal alallah. Ini kan jadi satu. Azam tanpa tawakal juga salah. Lo tawakal tanpa azam juga kurang lengkap, gitu, ya. Jadi di fase 4 ini seseorang udah berjuang ingin meninggalkan legacy. Visinya besar lagi, tapi udah niatnya tuh udah lillah, gitu loh. Ya, Rasulullah kan punya niat ketika di perang Khandaq itu kan, kita akan taklukkan Persia, kita akan taklukkan Romawi, ya, kita akan taklukkan Yaman. Itu di perang Khandaq tuh. Rasulullah nggak, udahlah kita mah gini-gini aja lah, kan nggak begitu kan? Nggak begitu. Makanya ayo kita semangat nih, gitu, ya, berjuang, berkontribusi dalam kebangkitan umat, gitu, ya. Bisa dipahami teman-teman, ya. Nah, ini cuman waktu saya udah habis belum nih? Tinggal beberapa menit lagi. Ini kalau dibahas satu-satu panjang nih teman-teman sekalian, ya. Baik, saya coba lanjut ya teman-teman, ya. Nah, coba kita bahas satu-satu. Yang pertama fase lost in life tadi. Jadi di fase lost in life ini biasanya ada 2 jenis orang. Yang pertama memang mereka yang masih bingung, mereka yang masih galau, masih belum ketemu tujuannya apa. Atau di fase ini juga ada orang-orang yang memang tersesat. Tadi, orang-orang yang sudah sempat masuk ke fase kedua, tapi dia kecewa dengan kehidupan. Dia patah hati dengan kehidupan. Akhirnya ngambek. Jadinya dia punya paradigma itu nihilism. Hidup segan, mati tak mau. Udah gak ada gairah lagi. Ya. Nah, itu 2 jenis manusia yang ada di lost in life. Dan sebenarnya lagi-lagi, ya, setiap kita pasti ngalamin kok fase yang kebingungan ini. Saya kemarin baca artikel menarik nih. Ini contoh tokoh-tokoh dunia saat ini, ya. Tokoh-tokoh dunia saat ini juga ngalamin yang namanya fase lost in life. Ada istilahnya tuh kalau yang lagi ngetren itu apa? Life quarter crisis, ya. Krisis hidup
nih yang ruwet-ruwet di sini nih. Memang biasanya normalnya ya pada umumnya itu antara usia 20 sampai 30 tahun. Itu normalnya. Kebanyakan orang secara umum fase lost in life tuh gitu masih bingung ngalamin. Ini ada dia bilang Ray Kroc tahu ya? Ray Kroc ini foundernya McDonald's. Foundernya McDonald's ini baru ketemu purpose-nya untuk memperjuangkan McDonald's itu di usia 52 tahun. Ya, sebelumnya masih luntang-lantung nggak jelas. Ya, apalagi nih. Kemudian J.K. Rowling nih, penulis Harry Potter. Dia itu usia 31 tahun baru ketemu. Oh, ini nih katanya. Purpose-nya dia gitu ya. Untuk jadi novelis, jadi pengarang. Dan itu kan ditolak berkali-kali kan sejarahnya gitu ya. Sempat bingung juga sebelumnya jadi ibu rumah tangga aja tuh. Single mom. Kemudian mana lagi nih? Ya, Andrea Bocelli, ini penyanyi. Dia baru ketemu titik tolaknya itu usia 33, sebelumnya jadi penyanyi kafe. Jadi intinya ini contoh-contoh tokoh-tokoh dunia ya. Kita pasti ngalamin fase yang namanya lost in life. Ya, hidup sekedar hidup. Ya, belum tahu apa yang mau dituju. Jangankan ngomongin niat karena Allah gitu ya. Yang urusan dunianya aja masih belum jelas kira-kira gitu. Nah, itu fase lost in life. Kemudian fase yang kedua tadi egocentric desire, menemukan dan memaksimalkan. Egocentric. Sebentar saya mau nanya, ego itu buruk apa baik? Coba jawab di kolom chat ya. Ego, kalau saya sebut ego tuh baik apa buruk? Nah, bener jawabannya tuh. Jawabannya netral ya. Jawabannya netral. Jadi kita perlu punya ego. Ya, ego itu kan identitas diri. Kalau porsinya pas, jadinya self confidence, jadinya izzah. Tapi kalau kelewatan, jadi juga nggak benar. Jadi egocentric desire tuh bukan kalimat yang mewakili keburukan ya. Ini memang fase yang memang pasti kita lewati dalam hidup. Fase menemukan, fase memaksimalkan. Nah, biasanya di fase ini orang udah mulai menggali ini yang namanya ikigai gitu kan. Oke, di fase ini apa sih yang kamu ahli melakukannya? Apa sih yang orang lain itu bilang kamu itu keren loh kalau ngelakuin itu? Wah, menggali passion, ya kan? Passion kamu ini. Kemudian apa yang paling kamu cintai? Apa sih sesuatu yang kalau kamu lakukan itu kamu tuh ngerasa mudah dan ngerasa cepet. Orang lain tuh muji hasil karya kamu. Biasanya digali begitu kan? Passion. Kemudian dari situ digali lagi, jadilah mission dan lain sebagainya. Ini gini-gini nih biasanya di fase kedua nih, mengolah tentang apa yang mau kita perjuangkan. Ini pendekatannya ikigai ya, konsep dari Jepang, reason for being. Masih banyak lagi pendekatan yang lain. Intinya di fase kedua ini kita sudah bisa menemukan. Nah, tadi saya bilang nih, ada dua kemungkinan. Yang pertama bisa sukses, yang kedua bisa gagal. Kalau sukses, kalau berhenti di sini kering, kosong, ya. Kalau gagal, dia kecewa, sedih. Ya. Nah, dari situ kalau kita dekat sama Allah di fase kedua ini, maka insya Allah Allah akan tuntun. Allah akan bimbing kita untuk masuk ke level berikutnya. Dan poinnya ini teman-teman sekalian. Poinnya ini. Bukan hanya memaksimalkan. Ya. Karena kalau sampai di sini aja, itu bahaya. Gini ya, saya mau cerita ya. Teman-teman, jangankan untuk urusan yang kelihatannya duniawi. Untuk urusan yang jelas-jelas kelihatannya akhirat saja. Itu begitu purpose-nya salah. Nilainya 0 di sisi Allah. Ini sebenarnya udah pernah saya bahas nih di kajian yang awal lalu ketika saya membahas tentang legacy. Sebentar saya mau nanya, tolong jawab di kolom chat ya. Siapa kelompok manusia yang lebih dulu Allah masukkan ke dalam neraka? Siapa golongan manusia yang pertama-tama Allah hisab, Allah adili, dan mereka pula lah yang pertama kali Allah masukkan ke dalam neraka? Siapa? Apakah Fir'aun?
Apakah Korun? Apakah Abu Jahal? Apakah Abu Lahab? Namrud? Ya, wallahu alam. Wah, ini jawabannya banyak nih ya. Iya betul. Saya ternyata jawabannya bukan Korun, bukan Firaun, bukan. Jawabannya mereka-mereka yang kelihatannya di dunia sudah melakukan puncak amal. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang. Ini hadis sahih. Silakan tanyakan Ustadz Anda. Ya, 3 kelompok manusia yang pertama kali Allah adili. Yang pertama, siapa? Yang pertama adalah mereka-mereka yang berjihad. Mereka-mereka yang mati di medan jihad. Bayangin teman-teman sekalian, ini jihad dalam arti perang sebenarnya. Ya. Qital. Mereka-mereka yang mati di medan jihad. Jihad itu puncak amal. Ya. Nggak ada yang bisa ngelewatin. Ya. Yang kalau niatnya benar, Masya Allah, begitu dimuliakan sama Allah. Ya. Tapi begitu geser niatnya jadi salah. Dalam hadis itu kan diadili sama Allah. Orang-orang yang meninggal di medan perang ini ditanya, kamu ngapain? Apa yang kamu cari? Jawabannya, ya hamba mencari keridhaanmu ya Rob. Dan kemudian Allah mendebat. Na'udzubillah ya Allah. Kata para ulama, kalau nanti di hari pengadilan, di hari perhitungan, Allah sampai mendebat, itu udah pasti. Gak selamat kita. Ya. Kami cari ridho engkau ya Rob, kata Allah, apa kadzabta, dusta kamu. Yang kamu cari itu kan perhatiannya manusia, pujian, tepuk tangan, kekaguman. Dan itu sudah kamu dapatkan di dunia. Kamu udah dianggap pahlawan tuh, nama kamu dikenang di dunia tuh. Ya. Bahkan mungkin dijadiin nama jalan, nama bandara. Itu udah kamu dapat di dunia itu. Dan sekarang tidak ada lagi bagianmu. Ya Allah. Karena niatnya salah. Kelompok yang kedua apa? Kelompok yang kedua? Kelompok yang kedua, orang-orang yang bersedekah. Kita juga tahu sedekah adalah amal yang sangat mulia. Begitu Allah muliakan, fadilahnya begitu banyak. Allah itu begitu mencintai orang-orang yang bersedekah. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Sedekah ini mulia sekali, tapi begitu purpose-nya salah, nggak ada nilainya kawan-kawan. Begitu dipanggil kelompok ini sama Allah, apa yang kamu cari sih? Terus mereka menjawab, hamba mencari keridhaanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Yang kamu carikan supaya kamu dibilang dermawan kan sama orang, supaya orang muji-muji kamu, ya, supaya orang bilang kamu orang baik, supaya kamu dikenang, ya, nama. Dan itu udah kamu dapatkan semua di dunia, maka nggak ada lagi bagianmu di akhirat. Ya Allah. Ya. Nah, yang terakhir ini yang bikin saya deg-degan juga ini. Saya, Ustadz Dudin, para trainers yang lain. Apa yang terakhir tahu? Orang-orang yang ngajar Quran, berdakwah, ya. Kemudian syiar gitu ya, dai, qori, yang kelihatannya ngajak orang back to Allah, tapi niatnya bukan untuk Allah. Ya, niatnya bukan untuk Allah. Begitu ditanya apa yang kau cari, kamu cari keridhaanmu ya Allah. Bohong kamu, kadzabta. Yang kamu carikan supaya kamu dibilang pintar, yang kamu carikan followers, yang kamu carikan like, yang kamu carikan supaya orang tepuk tangan, supaya orang kagum. Wah, Masya Allah, soleh ya. Wah, Masya Allah. Aduh.
Makanya teman-teman sekalian, ini harus kita tanyain serius dalam hati nih. Kalau ada satu pertanyaan yang harus terus kita tanyakan setiap sepanjang usia kita. Jadi pertanyaannya ngelup terus. Ngelup tahu ya? Ngelup tuh muter terus. Pertanyaannya, ya Allah, benarkah ridhomu yang hamba cari? Benarkah ridhomu yang hamba cari? Ya, teman-teman sekalian. Ya, tapi jangan karena kita takut nggak ikhlas akhirnya nggak beramal, ya. Jadi ikhlas tuh by doing, beramal aja, lakuin, nanti lama-lama ikhlas. Kan pesan para guru gitu ya. Jadi, wah saya nggak mau beramal, belum ikhlas, ya gimana? Mau ikhlas kalau nggak beramal? Beramal dulu, jadi ikhlasnya by doing. Sedekah dulu, walaupun awalnya belum ikhlas. Hati kita ngomong tuh, kan hati kita bisa ngasih fatwa ya. Nanti lama-lama udah nggak ada rasanya. Sama kayak dulu waktu kita anak-anak kan, ini anak saya nih, ini udah mulai puasa nih. Ya alhamdulillah, puasanya full ini. Ya, insya Allah udah hari keberapa ini? Usianya baru 5 tahun. Itu kan ya kita janjiin hadiah, dapat mainan, dapat ini. Kan mungkin awalnya kita ibadah begitu dulu ya, waktu kecil itu. Ya nggak apa-apa, beramal saja dulu. Nah, nanti sambil kita sadari, hati kita ngomong tuh, waduh tadi kayaknya saya salah niat ini. Istighfar, coba lagi. Nah, nanti mudah-mudahan Allah melihat upaya kita, ya. Mudah-mudahan Allah tolong kita menjadi golongan mukhlisin atau mukhlasin, ya. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, ya. Waktu saya berapa menit lagi nih, Sat? 10 menit lagi waktu saya. 10 menit lagi ya. Bismillah. Jadi ini saya ngutip gambar nih. Jadi yang bikin kita amalnya tuh sia-sia teman-teman sekalian, lost connection. Jadi nggak nyambung hatinya ke Allah. Nggak nyambung hatinya ke Allah. Gitu. Ya. Nah ini Ustadz Dudin nih bantu di chat. Ini Al-Bayyinah ya Ustadz. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yaqimus shalah dan seterusnya al-ayah. Masya Allah, indah ini teman-teman sekalian ya. Baik. Dan nah ini beberapa penyakit-penyakit nih, apalagi di era medsos sekarang nih teman-teman sekalian. Di era medsos sekarang itu, aduh, orang itu berlomba-lomba mencari perhatian manusia, bukan mencari perhatiannya Allah. Ya teman-teman ya. Ini beberapa sindrom media sosial di zaman sekarang. Namanya sindrom yang pertama namanya narcissistic personality disorder. Wah, ini penyakit nih. Penyakit medsos. Apa artinya narcissistic personality disorder? Ada yang tahu nggak? Ya, kekaguman yang berlebihan kepada diri sendiri. Ya, jadi kalau lihat foto di medsos tuh, foto sendiri ya, wih keren banget. Wih, gagah. Wih. Masya Allah, subhanallah. Gitu ya. Ini penyakit hati yang bikin orang tuh susah bahagia. Ya. Kemudian ada sindrom yang kedua namanya social climber. Kalau ini udah tahu ya. Kalau ini orang itu berlomba-lomba tampil mewah di media sosial hanya agar dipuji sama manusia, meskipun dia sebenarnya nggak mampu. Itu social climber. Kemudian berikutnya ada sindrom namanya internet Asperger syndrome. Ini sebenarnya bahasa gampangnya munafik ya, artinya dia di media sosial dan aslinya itu beda. Iya, itu internet Asperger syndrome. Kemudian yang terakhir ada namanya Munchausen syndrome. Ini apa Munchausen syndrome? Ini keterampilan seseorang untuk mengarang penderitaan di media sosial. Ada orang-orang yang senang ngarang penderitaan di media sosial untuk mencari perhatian manusia. Capek sekali kawan-kawan sekalian. Makanya kita harus latih, ya Allah, jadikanlah engkau maksud hidupku. Nah ini ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, kata Rasulullah, udah fokus aja nyari ridhonya Allah. Barang siapa yang mencari ridhonya Allah, meskipun manusia nggak suka, maka Allah akan meridhoinya, dan pada akhirnya Allah juga akan membuat manusia meridhoinya. Ya, tapi barang siapa yang mencari ridho manusia dan dengan itu membuat Allah murka, maka
Allah pun akan murka kepadanya, dan pada akhirnya manusia pun juga akan ikut murka. Na'udzubillah. Ya, lanjut ya, saya cepetin ya. Ini oke, ini fase yang ketiga, ini fase berserah. Orang udah mulai sadar nih di fase yang kedua nih. Iya ya, saya capek ya, ngapain sih saya tuh nyari pujian manusia ya Allah gitu ya. Capek banget nyari perhatian, pengakuan makhluk. Mulai sadar tuh Allah kasih hidayah. Udahlah ya Allah, hamba nyari perhatian Engkau aja ya Allah. Gak mau yang lain ya Allah. Hamba kapok ya Allah. Hamba capek ya Allah. Nah, mulai masuk fase ini kan, fase menenggelamkan ego. Jadi orang udah mulai sadar bahwa ngejar dunia itu seperti minum air laut. Semakin banyak kita minum, semakin haus. Gak pernah puas-puas. Ya. Dan hadis yang kemarin juga nih saya sampaikan, manusia itu kalau udah punya satu lembah emas, dia pasti kepengen lembah yang lain. Gak akan pernah cukup sampai tanah kubur yang masuk ke dalam mulutnya. Mulai sadar, akhirnya udahlah ya Allah, hamba serahkan hidup dan mati hamba untuk-Mu saja. Ya, itu fase surrender, fase antara. Nah, sudah ngelewatin fase surrender, jangan berhenti sampai di situ. Masuk ke fase berikutnya, yaitu humble ambition. Jadi, ini punya misi besar, punya ambisi besar untuk umat, tapi udah nyambung, udah connected, udah lillah, ya, mewakafkan diri, sadar misi, sekalian. Nah, ini hadisnya, ya, hadisnya nih. Maka natid dunya hammahu. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaih, dan Allah akan menjadikan kemiskinan selalu menghantuinya. Kurang terus. Dan dia tidak akan mendapatkan dunia melebihi apa yang sudah Allah tetapkan untuknya. Ya. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, akbaru hammahu, ya, atau hammuhu, maka Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan simpelkan urusannya. Allah akan himpun urusannya. Dan waja'ala ghinahu fi qalbi, Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah kasih. Ya, dan yang menarik nih, ini hadis Nabi teman-teman sekalian. Dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan hina, tunduk. Ya, jadi kita bisa milih. Mungkin ketika kita tujuannya dunia, dunia juga bisa datang, tapi kita yang jadi hambanya dunia nanti. Kita yang hina. Tapi kalau kita tujuannya Allah, kata Rasulullah, nanti dunia yang datang dalam keadaan tunduk. Teman-teman sekalian. Ya. So, ini terakhir. Teman-teman, kesempatan ini. Mari kita sama-sama mendawamkan doa ini. Ya, teman-teman ya. Doa kesukaan saya terkait dengan purpose. The journey of purpose, ujungnya adalah ini. Ilahi anta maksudi, maksud, ya Allah, Engkaulah maksud tujuan hidupku. Engkaulah my purpose. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi, ya Allah, ridhomu lah yang aku harap. Ya Allah, dan a'tini mahabbatika wa ma'rifatika, ya Allah, karuniakanlah kepadaku rasa cinta padamu dan ma'rifat kepadamu. A'tini ridhoka wa radina bikulli qadaika khairihi wa syarrihi, ya Allah, karuniakanlah kepadaku rasa ridho dan keridhoanmu, rasa ridho padamu atas segala ketetapanmu, baik enak maupun gak enak. Teman-teman sekalian harus hafal doanya nih. Ya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Oke ya teman-teman ya. Bismillah ya. Saya pengen bahas panjang tapi waktu kita nggak cukup ya. Dan kira-kira itulah gambarannya. Saya coba kupas menjadi tulisan-tulisan ringan, tulisan-tulisan kecil gitu, dan di buku Mencari Ikhlas. Saya dapat info dari admin, alhamdulillah peserta malam ini tembus 500 viewers. Masya Allah ya.
Barakallah teman-teman sekalian. Dan ini saya dapat pesan dari panitia untuk apa namanya informasi untuk paket ya. Nanti Ustadzuddin mungkin bisa menambahkan. Ini ada paket buku-buku saya yang bisa teman-teman eh, pesan ya. Ada yang mencari ikhlas sama garansi langit, ada yang mencari ikhlas sama menjadi hamba, ada yang 3 buku langsung, ada yang paket sama kelas besok ya. Besok besok masih ada seat insya Allah teman-teman sekalian. Besok ada kelas spiritual inner peace insya Allah bareng saya, bareng Ustadz Dudin dan guru-guru yang lain ya. Saya ini ya, dan ada pollingnya nanti ya. Boleh Mas admin ditampilin ada polling yang kita minta coba teman-teman respon ya. Bismillah terkait dengan insya Allah kelas besok. Baik, Mas admin sudah siap? Apa saya perlu stop share dulu? Oh sudah launching ya. Baik. Kelihatan nggak di layarnya kawan-kawan sekalian? Ustadzuddin muncul? Ada ya? Baik. Saya malah nggak lihat ini. Ada 1 menit waktu. Sebentar, saya stop share dulu ya. Di layar Ada saya nggak Mas ada muncul, soalnya. Mas. Ada ya? Ada muncul, ada. Apa itu Ustadz pollingnya Ustadz? Poin pertama, apakah Anda akan mengikuti training spiritual Oke, inner peace esok silakan. hari ini? Bismillah. 65% menjawab bismillah ikut. Masya Allah, Ya. barakallah. Siap, silakan. Oke, mungkin siap. dari saya gitu dulu ya Ustadz ya. Nanti saya serahkan ke Boleh, Ustadz boleh. Dudin. Insya Allah teman-teman sekalian terima kasih. Nanti mungkin ada sesi diskusi jika waktunya cukup. Silakan Ustadz. Ya. Terima kasih. Baik, mungkin Mas Admin bisa dikunci dulu kolom chatnya ya. Saya akan umumkan untuk terkait dengan pemesanan buku Bapak Ibu semua, dan mungkin Mas Amin boleh ditampilkan ya foto yang tadi ya, yang tentang buku ya. Masya Allah. Ini dia, saya sudah tuliskan di kolom chatnya Bapak Ibu. Jujur selama ini memang buku-buku Mas Soni ya, dan juga guru-guru yang lainnya, Mas Randy, Mas Helmi juga Masya Allah buku-bukunya keren-keren. Dan bagi Bapak Ibu yang berminat tentunya ada harga diskon. Boleh ditampilkan Mas Admin, maaf ya. Ya, bisa langsung klik ya Bapak Ibu, dan nanti akan langsung ke pusat, ke admin untuk pemesanan bukunya. Ya, baik, ini dia ya buku beliau yang sudah saat ini beredar, alhamdulillah ya, bahkan ribuan kopi beberapa kali dicetak, yaitu yang sekarang berada di pusat di kantor, yaitu buku Garansi Langit, Menjadi Hamba, dan Mencari Ikhlas ya. Itu rata-rata satu bukunya harganya 149.000, kalau dikali 2 kan 300. Nah, ini ada satu paket spirit yaitu 2 buku, tinggal pilih aja, monggo silahkan tinggal dipilih ya. Ya, ada 2 paket, 1 paket buku Garansi Langit dan Mencari Ikhlas, harganya alhamdulillah diskon tuh, lumayan tuh alhamdulillah ya. Ya, ini berkah-berkah di bulan Ramadan karena niatnya kita share juga ya ke ilmu dan semoga jadi manfaat. Dan sekali lagi ini juga ada pendaftarannya ya, tinggal diklik aja langsung, itu langsung nge-link ke pusat, nanti pusatnya akan mengarahkan Bapak Ibu semua ya. Oke, dan berikutnya ini dia besok Bapak Ibu insya Allah. Dan tentunya untuk sekaligus pengumuman ya, hari besok Teras PPA kita libur karena besok ini acara dari pukul 9 sampai pukul 3 sore ya. Ini bersama Mas Sony Abi Kim juga tentang spiritual inner peace ya. Ini pendaftaran masih bisa ya, tinggal saya mohon maaf nih Mas Admin, pendaftarannya yang ini di mana lupa saya. Ada ya, ini nih dia, sudah ada pendaftarannya, silahkan tinggal klik juga Bapak Ibu, insya Allah masih tersedia seat banyak. Bagi yang mau belajar, haus dengan ilmu, ya memanfaatkan semaksimal waktu untuk kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, sakinah di dalam diri kita, Masya Allah. Baik, gitu saja Mas Soni, kita buka pertanyaan, boleh ya Mas ya? Mangga Ustadz, siap, Boleh. bismillah. Bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, kita buka pertanyaan ya, silakan tinggal raise hand saja. Ya, dan tentunya saya akan coba pilih mana yang belum pernah ya. Soalnya banyak nih. Saya agak binun ya.
memilihnya. Banyak banget nih, Masya Allah. Wah, peminatnya banyak banget Mas Sony, Masya Allah. Sebentar, bingung nih. Saya pilih yang... Oke, saya pilih... Maaf ya. Oke, maaf ya. Baik. Delenas Juita. Ini boleh di... Halo, saya unmute. Halo, Assalamualaikum. Ibu atau siapa nih? Mas, Mbak ya, Delenas Juita. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ada? Kepencet mungkin Ustaz. Kepencet, ya baik. Saya coba cari yang lain ya. Yang belum pernah saya... Itu Bunda Sufi angkat tangan tuh Ustaz. Bunda Sufi. Tipis-tipis, sudah lama nggak ngobrol sama Bunda Sufi. Dari tadi mulai sudah angkat tangan. Oke. Assalamualaikum Bunda Sufi. Assalamualaikum Bunda Sufi dari Malang. Halo. Kayaknya baru kelihatan nih Bunda Sufi nih. Iya, dari sejak awal sudah angkat tangan beliau. Ada apa ini? Baik, kita pindah ke yang lain ya. Oke. Baik, kita lanjut ke siapa nih Mas? Kita pilih yang belum pernah ya. Dari Melaboh ya. Dari Melaboh Aceh nih, Masya Allah jauh. Siap, Nia Melaboh mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nia. Aceh panggilannya apa ya? Halo Mbak Nia. Assalamualaikum, Melaboh Aceh hadir. Banyak peminatnya nih. Oke, dari Malaysia, Bang Din mau bertanya? Boleh? Raise hand dulu. Ada sebentar ya. Ini dia. Halo, Melaboh hadir. Halo, Melaboh. Assalamualaikum, Mbak Nia. Mau bertanya atau kepencet? Halo? Mana Mbak Nia? Kok hilang? Oke, maaf ya. Saya pilih deh yang lain. Hasanah, Ibu atau Mbak? Boleh? Assalamualaikum, Ibu Hasanah, Mbak. Halo? Halo? Oke, kepencet lagi kayaknya, Mbak. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hasanah dari mana atau Mbak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan udah dari masuk. Bontang, Ustadz. Dari mana? Bontang. Dari Bontang. Oh, Bontang. Masya Allah, Bontang, Masya Allah. Di sana lebih 1 jam ya, sudah lebih awal ya. Waduh, Masya Allah. Baik, ada pertanyaan buat Mas Sony, silakan. Iya Ustadz. Iya, ini Ustadz, yang saya tanyakan tentang fase yang keempat Ustadz. Oh, fase keempat. Iya, mewakafkan diri. Kayaknya puncak untuk mewakafkan diri tuh tantangannya banyak banget. Ujian-ujian yang datang itu bertubi-tubi. Bagaimana bisa bertahan dengan ujian tersebut Ustadz agar bisa melewatinya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana biar bisa bertahan dengan ujian itu sehingga lolos ujian naik kelas? Masya Allah, ini berat nih pertanyaannya nih. Lanjut, Betul Mas. Bu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, jalan yang lurus bukan jalan yang mulus. Tapi kebahagiaan, kedamaian hati adalah milik mereka yang mau berjalan di atasnya. Dan memang jalan yang mulus, jalan dakwah gitu ya, mewakafkan diri di jalan kebaikan. Itu panjang tempuhannya. Ya, selalu ada saja ujiannya, tapi untungnya kita nggak diminta untuk sampai ke ujungnya. Kita hanya diminta untuk mati di atasnya. Itu gini, jangan diartikan gini ya. Saya sering dapat curhat juga dari kawan-kawan. Mas, katanya Mas, kalau orang itu makin taat sama Allah, ujiannya makin berat ya Mas ya. Kalau gitu saya nggak mau taat-taat banget lah Mas, nanti ujiannya berat. Mungkin kelihatannya iya Bu, tapi sekalipun ujiannya berat, tapi dikasih jawabannya sama Allah.
ya dikasih jawabannya, hatinya itu lebih bisa mensikapi sesuatu yang kelihatannya berat itu jadi ringan. Kan yang paling penting dari soal ujian itu kan bukan soalnya kan, tapi jawabannya. Sesulit apapun soalnya, tapi kalau kita dikasih jawabannya, jadi enteng semuanya. Makanya saya bilang kemarin, kalau kita lihat kisah-kisah para nabi gitu ya, atau para pejuang, para sahabat, itu kayaknya kisah hidupnya kok susah-susah, berat-berat, macam-macam penderitaannya, tapi padahal yang jalaninnya itu bahagia banget, inner peace. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gitu Bu. Dan kelihatannya orang berat, tapi begitu kita sedang menempuh jalan itu, Allah tuh membersamai. Ya, Allah membersamai. Sama seperti Nabi Musa yang sering kita bahas di kelas PPA itu ya, ketika diminta untuk maju lawan Firaun, Allah bilang kan, I will be with you. Aku akan bersamamu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika bersama Rasulullah di Gua Thur itu ketakutan, takut Rasulullah ini dibunuh, udah deket sama musuh yang siap untuk membunuh Rasulullah, ngumpet di gua. Rasulullah dengan tenangnya bilang, La tahzan innallaha ma'ana. Wahai sahabatku, jangan sedih, Allah bersama kita. Jadi seberat apapun ujian, kalau dibersamai sama Allah Bu, enteng insya Allah. Tapi ujian yang kayaknya kecil, remeh-temeh, kalau kita ngejauh dari Allah, wah mumet tuh. Mumet pasti. Jadi poinnya bukan tentang perkara berat atau enggaknya ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita menempuh tadi ya, mewakafkan diri, insya Allah Allah selalu bersamai. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan menjawab. Zat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya buka ke pertanyaan kedua ya, Mas. Ini antum sharing ayat Quran nih, dibacain dulu dong, Tat. Iya, bahas dulu dari Al-Baqarah 214. Di situ, ya, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan atau ujian sebagaimana orang-orang terdahulu? Artinya apa? Ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka sebagaimana Allah sayang kepada hambanya, Allah tidak akan biarkan Allah bakal uji. Bukankah kita selama ini berdoa, ya Allah, titipkan kepada kami keluarga yang sakinah, maka siap-siap keluarga bakal jadi ujian. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, maka siap-siap dzurriyyah keturunan itu akan menjadi ujian. Tetapi siapakah yang menang? Ya tentunya betul kata Mas Sony, dialah yang selalu dekat sama Allah dan ditolong sama Allah. Makanya pertanyaannya, mata Nasrullah, Allah Nasrullahi Karim. Oleh karena itu, selemah apapun apa Allah sampaikan, berangkatlah kamu baik dalam keadaan berat maupun ringan, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah di dalamnya dengan harta dan diri. Gitu. Ustaz, Masya Allah. Kulan. Siap. Ini Anda baru diingetin nih. Jadi ada salah seorang alumni kita yang milad ya, dari Cirebon, namanya nggak mau disebut. Jadi dia mau bagi-bagi hadiah nih, Ustaz, bagi-bagi door prize, ada Asik. 5 keping emas 24 karat ya. Jadi kalau biasanya kan kita cuma satu ya, Tat ya, setiap kajian ya. Berarti untuk kajian malam ini ada 6 nih, Ustaz, emasnya. Ya, spesial. Ada 6, spesial. Dan jadi kalau bisa challenge-nya diikutin ya teman-teman ya. Tag IG saya aja. Tag IG saya Sony Abikim, nanti biar saya yang pilih langsung gitu ya. Siapa yang paling menginspirasi. Baik. Dan apalagi plus yang ikut kelas besok. Nah, insya Allah nanti semakin besar kemungkinan dapatnya nih, Zat. Jadi emasnya yang 5 graman ya Mas Sony ya? Iya, sebentar. Berapa gram tadi ya? Pokoknya bukan yang lumayan lah ya. Lumayan, sebentar. Iya, intinya ada 5 keping emas. 5 keping, sebentar. 5 keping emas 0,5 gram, Ustaz. Oh, 0,5 gram. Berarti setengah gram ya, 1 gram aja sekarang udah 900-an. Berarti ya lumayan lah, alhamdulillah. Berkah. Berkah Allah. Kita doakan ya. Doakan yang milad hari ini semoga diberkahi dan selalu disehatkan dan mabrur setiap amal kebaikannya. Amin. Baik. Insyaallah, Ustaz, cukup Ustaz waktunya kayaknya, Ustaz. Cukup waktunya. Kita cukupkan.
Iya. Aduh, ternyata Bapak Ibu mohon maaf ya waktunya. Dan ini saya dipesenin sama admin disuruh nyebutin lagi nih untuk link pendaftaran besok, Ustaz. Insya Allah kita ketemu besok. Boleh. Seharian. Terima kasih, Ustaz Udin. Siap. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, sekali lagi mohon maaf ya, barangkali besok menunggu teras PPA dan tentunya besok kita akan libur dulu ya, karena kita akan ikuti kuliah online bersama Mas Sony juga tentang spiritual inner peace ya, pukul 9 pagi sampai 5 sore. Pendaftarannya ada di kolom chat ya, Bapak Ibu tinggal klik saja. Jadi gampang saja, tinggal klik situ. Dan tentunya buat buku juga ya, bagi yang mau mendaftar atau membeli buku paket yang bukunya Mas Sony, Masya Allah, silakan juga daftar via link yang tadi ya. Sebentar saya coba klik lagi linknya, khawatir ada yang ketinggalan. Ya, ini dia. Silakan bisa diklik di kolom chatnya juga. Ini untuk pemesanan buku. Baik, Bapak Ibu semua, tak terasa sekali lagi tentunya pengumuman yang mendapatkan reward untuk yang malam ini, insya Allah diumumkan hari Senin pagi ya, Mas Sony ya. Insya Allah hari Senin pagi diumumkan, karena nanti tag langsung ke IG-nya Mas Sony, ya. Nanti akan dipilih sama beliau langsung. Makanya kesempatan yang tidak biasa ya selama ada teras PPA, dan insya Allah mendapatkan 6 EOA Gold ya. Yang satu dari PP Institute ya, dari EOA Gold senilai 0,1, ada 2. Yang 5 lagi tentunya dari yang Milad tadi ya, senilai 0,5 gram. Wah, Masya Allah, berkah. Tentunya Anda yang hari ini menyimak ya, Bapak Ibu semua, jangan lupa challenge-nya diikuti ya. Hashtag-nya adalah EOA Gold, teras PPA, dan tentunya judul pada malam hari ini itu apa? Mencari ikhlas ya. Oke. Ada tuh di kolom chatnya Bapak Ibu semua ya, Masya Allah, berkah. Ramadan adalah sarana kita berbagi kebaikan dan sarana untuk kita banyak belajar memperbaiki diri kita, insya Allah. Baik, Mas Sony Gurunda, terima kasih ya atas ilmunya, Masya Allah ya. Memang terima kasih juga Ustaz Udin, Masya Allah udah mau nemenin ini. Kalau bicara tuh layaknya di kelas aja, saya makin betah dah, Masya Allah. Bapak Ibu yang hari ini menyimak, semoga jangan lupa juga ya, ketika kita mendapatkan ilmu dari seseorang, dari guru, maka jangan lupa doakan guru tersebut, semoga Allah selalu jaga ya. Amin ya Allah. Doakan juga kami yang diamanai sebagai wasilah, semoga jadi wasilah kebaikan para trainers di PPA. Jangan lupa untuk selalu didoakan ya di sela-sela Bapak Ibu ketika selepas sholat, biar Allah ridho, lisannya dijaga, akhlaknya dijaga, dan tentunya selalu ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Satu hal, kami tidak minta apa-apa, hanya minta didoakan saja, support dari Bapak Ibu semua. Karena makin ke sini, Masya Allah, tantangan dakwah ini Masya Allah berat kalau kita tidak selalu update, dan tentunya tidak selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Bapak Ibu semua, terima kasih sahabatku semua. Kita tutup dulu bareng-bareng yuk, ngucapin hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mas Sony, terima kasih. Jazakallah ahsanal jazaa, antum selalu bersama keluarga. Amin ya Allah. Atom juga. Bapak Ibu, terima kasih ya. Selamat menikmati ibadah saum sisa-sisa 10 hari terakhir. Semoga kita bisa memaksimalkan. Dan tentunya ibadah kita harus maksimal. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita, Ramadan tahun depan belum tentu kita masih ada. Terima kasih. Aku qouli hadza, astagfirullah lakum. Selamat berjumpa besok pagi jam 9 sampai jam 3 bersama Mas Sony Abikim di online ya, Spiritual Inner Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka audionya dan tentunya ucapan terima kasih. Saya hello dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kehendaknya. Sadarilah wahai manusia, pasrahkan hanya padanya. Just